tentunya memang ada ketentuan pidana dalam undang-undang hak cipta ya di tahun 2014 itu mengatur tentang ketentuan pidana. Namun kita melihat undang-undang itu tidak bisa hanya pasal per pasal, melainkan undang-undang itu memiliki penjelasan. Artinya kita melihat undang-undang itu ada penjelasannya itu, ya. Di dalam penjelasan undang-undang hak cipta itu sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut, dijelaskan dengan jelas ya, mengatakan tuh di bagian umumnya ya, penyelesaian sengketa ya secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana. Artinya apa? Pidana itu suatu langkah yang atau upaya ultimum remedium, upaya terakhir. Jadi tidak disarankan, tidak dianjurkan dalam delik hak cipta ini ujung-ujung lapor polisi. Jadi di undang-undang hak cipta itu dalam penjelasannya pun sudah dipertimbangkan agar menempuh upaya-upaya restoratif terlebih dahulu seperti itu. Dan juga terkait masalah hak ekonomi yang dialami oleh si pencipta, itu pun juga sebenarnya hak ekonomi itu terkait royalti ya, katakanlah itu dikolek atau dikumpulkan oleh lembaga lembaga manajemen royalti yang diatur dalam pasal 87 itu kita bisa lihat di sini ya, dalam undang-undang hak cipta yang baru ya, undang-undang tahun 2014 ya. Di sini ada terkait, di sini dibaca ya, untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk pelayanan publik yang bersifat komersial. Artinya apa? Si pencipta ini pun juga dapat, atau kiranya itu kalau dia merasa hak ekonomi dirugikan, itu dia bergabung ke lembaga manajemen kolektif tadi itu, di mana nanti haknya itu berapa-berapanya itu pasti kan ada perhitungan ekonomi yang kiranya itu belum tentu. Kalau kita merasa dirugikan, si orang yang kita bilang membuat satu kerugian, belum tentu dia tidak mau membayar kewajiban atau memulihkan hak orang yang dirugikan. Nah, langkah-langkah itu yang harus ditempuh terlebih dahulu. Apakah sudah ditempuh terlebih dahulu hal-hal tersebut seperti itu? Jangan sampai laporan pidana yang telah dijalankan itu prematur seperti itu. Artinya Abang melihat Lesti tidak sepenuhnya salah, Bang? Ya, kalau kita bicara benar salahnya itu, tentunya kita bicara hukum itu tidak bicara pasal per pasal, melainkan setiap pasal itu ada tata urutan aturannya, prosedur aturannya. Jadi kalau kita misalnya katakanlah tindak pidana penggelapan, ya, kalau orang dititipkan satu barang atau mengambil barang itu, ya dia harus diminta dulu barangnya. Katakan seperti itu. Sama halnya kalau kita misalnya, ada yang memakai karya cipta kita merasa dirugikan. Pertama dikonfirmasi dulu, dia mau bayar nggak? Dan kalau mau bayar itu tentunya kolektif ya tadi itu diatur oleh pasal 87 melalui lembaga manajemen kolektif dalam undang-undang hak cipta. Nah, baru dari situ ditentukan perhitungannya berapa. Kalau kiranya langkah-langkah itu sudah dilakukan, ditempuh, dan memang tidak ada satu itikat baik dari si orang yang memakai hak cipta tadi, nah tentunya laporan pidana pun dapat ditempuh. Jadi yang namanya upaya hukum pidana itu memang diatur dalam undang-undang hak cipta, namun jangan sampai upaya hukum laporan pidana itu prematur. Ya, karena memang dalam penjelasan undang-undang hak cipta itu, penyelesaian sengketa itu diupayakan terkait melalui arbitrase dan atau kiranya mediasi, atau kiranya itu langkah pidana itu sebagai upaya terakhir, ultimum remedium. Artinya ini kan undang-undang hak cipta ini memang sering digaungkan oleh Ahmad Dhani yang ketika kemarin sempat bersetegang dengan Once, Bang. Artinya ini kembali muncul ketika Lesti mengcover lagu. Apakah memang mengcover lagu itu dibolehkan tanpa izin? Apa memang dia boleh seorang penyanyi itu berbicara di publik bahwa ini adalah lagu si A, meskipun dia sudah melontarkan kata-kata itu di cover gitu, dia tidak memiliki hak cipta, dia bukan seorang pencipta, dia hanya penyanyi gitu. Ya, tentunya setiap permasalahan tersebut tadi sudah diatur dalam undang-undang hak cipta itu, mulai penjelasannya itu ditempuh upaya terlebih dahulu mediasi, arbitrase atau kiranya itu
tidak langsung serta-merta membuat laporan pidana terkait hak cipta itu. Katakanlah kita terkait kita bandingkan masalah Ahmad Dhani dengan Once, katakan seperti itu. Yang Ahmad Dhani apakah sudah melaporkan Once Mekel? Maksudnya dia dengan dengan lembaga yang menaungi hak cipta itu. Ya tentunya upaya hal pendahuluan itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu, bukan ujuk-ujuk lapor polisi terus menempuh upaya pidana. Saya rasa tidak setiap peristiwa pidana itu kita harus mengedepankan langkah-langkah pidana, melainkan mendepan ada pidana yang terkait dapat ditempuh melalui restoratif justice tadi. Artinya dikedepankan RJ ketika apalagi ini adalah seorang penyanyi ya ini kan kerugian hak ekonomi. Tentunya restoratif justice itu atau kiranya itu berapa hak yang kiranya harus didapatkan oleh si pencipta lagu dan kiranya itu perhitungannya itu bagaimana mekanisme pembayaran yang terkait sudah diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta ini, lembaga manajemen kolektif, itu pun juga harus ditempuh terlebih dahulu biar clear. Artinya si orang yang tadi dituduh memakai karya cipta pun juga tidak serta-merta dituntut atau dibebankan dengan biaya sesuka hati. Betul. Ya kan? Makanya ada lembaga manajemen kolektif tadi yang ada perhitungannya, saringannya, yang kiranya itu perhitungannya juga diatur melalui peraturan pemerintah tadi gitu. Karena di undang-undang tersebut disebut bahwa tidak sepenuhnya salah karena udah ada lembaga yang mengatur terkait royalti tadi, Bang ya. Ya artinya, tentunya intinya gini, terkait masalah ketentuan pidana memang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun pemidanaan atau proses perkara pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta itu tidak serta-merta diupayakan terlebih dahulu, melainkan harus diupayakan terlebih dahulu itu ada mediasi atau kira itu arbitrase. Nah barulah terakhir kalau memang tidak dapat ditemu dan tetap kiranya itu si orang yang dituduh memakai karya cipta tadi menimbulkan kerugian yang tidak ada itikat baiknya untuk memulihkan kerugian ekonomi tadi, ya barulah dilaporkan pidana. Artinya bukan upaya yang didahulukan laporan pidana itu seperti itu. Bang, bukannya ini saling menguntungkan ketika lagu tersebut akhirnya dimunculkan kembali, apalagi seorang penyanyi yang agak terkenal dan ketika lagunya dia bawa pasti meledak, Bang. Artinya ada keuntungan, artinya lagu itu diterima meskipun royalti itu harus diminta secara yang tadi RJ bilang, apa tadi RJ? Ya sebenarnya seperti itu. Terkadang kalau dari zaman dulu pun juga zaman-zamannya pembajakan, si pencipta ini tuh juga menikmati proses pembajakan karena dari bajakan itu dia bisa meledak. Benar-benar. Karena ada band-band zaman dulu itu ya, dia bisa melihat rating lagunya itu dari bajakan itu ya, penjualan bajakan. Nah, walaupun itu kiranya itu melanggar ya, digaungkan anti pembajakan, tapi nyatanya pada zaman itu ya, atau kira saya nggak tahu zaman sekarang mungkin juga masih seperti itu, menikmati adanya satu kalau itu efek naiknya daripada publisitas daripada satu karya cipta yang diciptakan oleh satu pencipta itu. Artinya memang saling keterkaitan ketika lagu itu dibawakan, apalagi penyanyi dengan terkenal. Ada kemungkinan seperti itu. Artinya ada keuntungan lah. Artinya harusnya pencipta lagu bangga juga ada keuntungan, dan soal royalti itu harusnya dibedakan dengan lembaga yang terkait dengan undang-undangnya mengatur seperti itu. Gitu. Jadi memang sudah ada lembaga kolektif yang menarik royalti tadi ya. Dan kalaupun misalnya kira ada satu pencipta lagu yang merasa dirugikan, ya tentunya tidak serta-merta membuat laporan pidana, melainkan ada hal-hal lain terlebih dahulu yang harus ditempuh terlebih dahulu, gitu. Dan ini pun juga kalau buat laporan polisi kan masuk ke tindak pidana khusus. Kalau kita bicara paten karya cipta atau merek, ini kan tindak pidana khusus yang di luar dari KUHP. Ya tentunya penyidik pun apakah itu dalam menerima laporan, apakah dalam melakukan penyelidikan, ini pun juga harus mengetahui penjelasan dari undang-undangnya, bukan hanya bicara pasal dari undang-undangnya. Karena kita bicara undang-undang tidak bisa bicara satu pasal, melainkan ada penjelasan pasal setelah undang-undang itu ada. Kalau menurut Abang, harusnya pencipta lagu itu, apalagi di era sekarang yang Lesti juga menurut saya, artinya penyanyi yang lagi terkenal, Bang. Maksudnya harusnya dia bangga juga ketika nyanyi lagu itu di cover seorang penyanyi yang lagi terkenal. Ya itu subjektif ya, bisa iya bisa tidak, yaitu balik lagi ke
orang yang merasakan itu. Hmm. Tapi tentunya kalau kita bicara hukumnya, bicara aturannya, tadi balik ke rumusan masalah tadi, bagaimana terkait pasal pidana yang dilaporkan terhadap seorang yang memakai karya cipta orang lain. Ya tentunya tidak serta-merta dia bisa lapor pidana, melainkan harus mengedepankan langkah-langkah restoratif tadi. Pengembalian, pemulihan, ganti kerugian tadi, di mana ganti kerugian pun hak ekonomi yang tadinya yang dialami kerugian oleh si pencipta lagu itu dapat tercover. Bagaimana perhitungannya? Melalui lembaga manajemen kolektif tadi. Karena jangan sampai juga menjadi suka-suka angka gitu loh, suka-suka angka, bayar sekian. Padahal juga ini dari mana dasar perhitungan angka itu keluar seperti itu? Artinya nggak sepenuhnya Lesti salah ya Bang? Atau memang Lesti bakalan terjerat hukum dengan adanya gugatan laporan polisi terkait undang-undang? Ya tentunya laporan polisi kan sudah polisi pun juga tidak bisa melakukan laporan, tapi yang tentunya hukum itu pun terkait undang-undangnya itu pun sudah jelas diatur bagaimana prosedur menjalankannya, ya. Jadi di sini saya cuma bisa bilang atau bisa berpendapat bahwa ketentuan pidana itu delik aduan yang tidak atau tidak serta-merta dapat langsung diterapkan. Itu intinya. Ya. Kalau bicara salah benar ya namanya orang yang itu punya hak buat melapor, tapi nanti dalam proses hukumnya, dalam proses penyelidikan sampai pada penyidikan, tentunya langkah-langkah restoratif itu tentunya harus dijalankan. Dan juga terkait hak ekonomi yang dirugikan itu pasti ada perhitungan yang harus jelas, ya, agar tidak ada pihak yang dirugikan juga seperti itu. Terus harapan Abang ke depannya ketika memang ini sampai banget ketika adanya undang-undang kita mengcover lagu digabungkan lagi Bang? Ya tentunya ini menjadi pelajaran bagi negara maupun masyarakat bahwa memang di Indonesia ini sekarang sudah mulai menyadari dan menghargai sebuah karya cipta. Karena memang suatu karya cipta di Indonesia ini memang sangat tidak dihargai dari tahun dulu ya sampai sekarang pun juga masih masyarakat kita maupun negara kita pun tidak sepenuhnya menghargai suatu karya cipta. Hanya ada undang-undangnya, tapi bagaimana pelaksanaannya atau bagaimana satu perlindungannya, ya masyarakat kita pun juga kurang sadar menghargai satu karya cipta itu tadi. Dengan adanya polemik ini dari zaman Ahmad Dhani sampai pada masalah-masalah seperti ini, ya tentunya sebagai pelajaran bahwa memang karya cipta itu berharga dan memang harus dibela atau kita harus diperjuangkan oleh si penciptanya. Tapi bagaimana memperjuangkan, undang-undang sudah mengatur seperti tadi, ya. Walaupun ada ketentuan pidana, tidak serta-merta pidana itu dapat langsung dijalankan, melainkan ada langkah-langkah pendahuluan terlebih dahulu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak.